di sini dengan aku Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang bagaimana cara membedakan antara laki-laki baik dan laki-laki yang tidak baik. Atau bisa juga laki-laki yang setia dan laki-laki yang tidak setia. Video ini aku buat khusus untuk para wanita, untuk para gadis dan para janda. Untuk para gadis supaya dia itu tidak salah dalam memilih pasangannya. Dan untuk para janda juga supaya tidak salah dalam memilih pasangannya dan tidak mengulangi kegagalan-kegagalan yang sama. Nah, aku mulai dari yang laki-laki yang tidak baik dulu. Ciri-ciri laki-laki yang tidak baik adalah ketika kita bertemu dengan dia untuk yang pertama kalinya, dia itu langsung jatuh cinta. Istilahnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia langsung merayu-rayu kita, dia langsung mengejar-ngejar kita, dia langsung ngajak kita pacaran, dia langsung ngajak kita menikah, dan lain sebagainya. Nah, laki-laki yang semacam ini, dia itu menilai kita, dia itu melihat kita hanya dari segi fisiknya aja, dari segi penampilan luarnya saja, atau dari segi kecantikan kita saja. Kalau dia melihat ada wanita lain yang lebih cantik daripada kita, dia juga akan melakukan hal yang sama kepada si wanita yang lebih cantik itu tadi. Dia juga akan langsung jatuh cinta, dia juga langsung merayu-rayu, dia juga langsung ngajak si wanita itu pacaran, ngajak wanita itu menikah, dan lain sebagainya. Nah, kalau laki-laki itu sudah mendapatkan wanita yang lebih cantik daripada kita, yang terjadi pada kita adalah di antara dua. Kalau tidak ditinggalin, ya diselingkuhin. Jadi hati-hati ya buat teman-teman yang suka dirayu-rayu. Nah, selanjutnya kita bahas ciri-ciri laki-laki yang baik. Laki-laki baik itu tampak di luar dia diam, dia cuek. Dia tidak akan berbuat apa-apa sebelum dia mengetahui wanita yang dia sukai itu juga menyukai dia. Kalau dia sudah tahu wanita yang dia sukai juga menyukai dia akan berbuat apapun demi wanita itu. Dia akan setia, dia akan memperjuangkan wanitanya, dia juga akan memberikan apapun atau melakukan apapun demi wanita yang disukai itu. Nah, terus bagaimana kalau kita tuh sebagai wanita kan malu kalau menyatakan duluan. Nah, jadi kalau kita tuh naksir sama laki-laki yang baik, dia kan diam saja. Nah, kita kasih aja dia kode, dia kasih dia isyarat, kita kasih dia sinyal yang mengatakan bahwa kita itu juga suka sama dia. Tapi jangan sampai kita agresif ya. Laki-laki yang baik dia akan takut dengan wanita yang agresif. Beda dengan laki-laki yang tidak baik. Dia malah senang banget dengan wanita yang agresif, malah seperti makanan empuk bagi dia. Nah, kalau kita sudah memberi kode, sudah memberi sinyal pada laki-laki yang kita sukai, yang menurut kita laki-laki baik itu, tapi dianya tetap diam aja, tetap cuek aja sama kita, itu kemungkinan juga di antara dua. Mungkin dia tidak mengerti sinyal yang kita berikan. Dia tidak paham kode-kode yang kita berikan. Atau memang dia itu tidak menyukai kita. Jadi kita tambah lagi kodenya, kita beri sinyal lagi yang lebih tajam, yang lebih kuat lagi ya. Nah, selanjutnya kedua laki-laki itu, baik laki-laki yang
tidak baik atau laki-laki yang baik. Mereka berdua itu juga manusia biasa, teman-teman. Mereka juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apa saja kelebihan dan kekurangan mereka? Jadi, kelebihan dan kekurangan laki-laki yang tidak baik adalah, dia itu pandai sekali, membahagiakan wanitanya. Dia pandai bercinta, pandai merayu-rayu, pandai, eee membuat hati wanitanya itu berbunga-bunga. Tapi di, kekurangan dia juga pandai menyakiti hati kita. Dia tidak bisa setia dan pandai menyakiti hati kita. Sedangkan laki-laki yang, baik, dia itu standar aja, dia tidak bisa, maksudnya kurang bisa membahagiakan wanitanya, tapi dia juga tidak menyakiti wanitanya. Jadi kayak standar aja, netral. Jadi kalau tidak kita yang, "Kamu begini, kamu begitu," itu dia ya tidak bisa mengerti. Kayak tidak punya ide-ide, aku harus ngapain ya," gitu. Dia tidak bisa netral aja dia itu. Nah, inilah sebabnya teman-teman, kita sering melihat di masyarakat kita, ada 2 laki-laki misalnya nih, laki-laki pertama, dia tuh laki-laki yang tidak baik dan laki-laki yang kedua, dia laki-laki yang baik. Laki-laki yang pertama, dia itu punya wanita yang banyak, punya pacar banyak, punya istri banyak, tapi masih aja dia itu, eee dapat wanita lain, dapat wanita lagi, dapat wanita lagi, dapat pacar lagi, dapat istri lagi, dan istri-istri yang dulu itu sangat setia dan, rela berkorban bahkan, sampai berantem, sampai bertengkar dengan sesama perempuan yang dianggap madunya itu. Sedangkan ada lagi, laki-laki yang kedua, yaitu laki-laki yang baik. Dia tidak pernah, main perempuan, dia tidak pernah macam-macam, dia hanya bekerja, dia baik hati, penuh kasih sayang, tapi kok, susah sekali dapat perempuan, tidak dapat-dapat malah. Nah, itu tadi teman-teman, nah, ciri-ciri laki-laki yang tidak baik dan ciri-ciri laki-laki yang baik. Berikut juga, kekurangan dan kelebihan, mereka. Sekarang terserah teman-teman mau pilih yang mana, yang menurut teman-teman itu nyaman di hati. Nah, sekian dulu video dari aku, eee semoga bermanfaat. Kalau teman-teman punya masalah, punya pertanyaan, atau ingin dibuatkan video tentang apa saja, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih.